Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini dari Mazmur 115 ayat 9 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk senantiasa percaya kepada Tuhan. Pemazmur 3 kali memberikan kepada kita arahan, tuntunan, dorongan untuk percaya kepada Tuhan, yang diwakili oleh Israel, Harun, dan orang-orang yang takut akan Tuhan. Tentu kita adalah Israel rohani yang dipanggil Tuhan menjadi umat kepunyaannya, yang dikaruniakan firman untuk mengenal Allah Tritunggal dan yang mengerti rancangan kehendaknya. Kita juga imamat rajani yang menyerahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang menghormati Tuhan. Ketiga kelompok yang diingatkan Tuhan, termasuk di sini adalah kita juga senantiasa percaya kepada Tuhan. Mengapa kita perlu diingatkan demikian? Karena seringkali pergumulan, kesulitan, kesusahan, dan segala cobaan dari iblis, dari dunia, dan bahkan keinginan daging kita membuat kita luntur atau ragu atau bimbang mempercayai Tuhan yang berjanji yang beserta dengan kita. Bahkan kita seringkali mendengar orang lain berkata ini dan itu, kita mempercayainya. Bahkan menerima apa yang dijelaskan orang lain. Entah itu orang percaya, entah itu orang kafir. Tetapi kita mengabaikan dan tidak meletakkan semua kehidupan kita kepada Tuhan. Sehingga kita nampak seperti bukan orang percaya. Nampaknya ada banyak orang yang disebut sebagai ateis praktis, beragama, punya ritualitas kekristenan, tetapi hidupnya tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tidak senantiasa berinteraksi, berkomunikasi, bergaul karib dengan Tuhan. Kalau ada kesulitan, kalau ada kesusahan, kalau ada kesuksesan, dan sebagainya, terlebih dahulu disampaikan atau diarahkan kepada manusia atau diri atau berbagai cara diupayakan. Tidak dahulukan Tuhan untuk segala apapun. Nah, ini menunjukkan orang-orang seperti itu, mungkin juga saya pernah mengalaminya, tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan tidak hanya sekedar ucapan di bibir, pengertian di pada pikiran, tapi betul-betul hari lepas hari, tiap langkah betul-betul mempercayakan segala sesuatunya hanya kepada Tuhan. Sebab sesungguhnya hidup ini anugerah dan kita bisa melewati hari demi hari, rutinitas kita, aktivitas yang insidentil, dan hal-hal yang kita rencanakan. Semuanya sepenuhnya karena pertolongan Tuhan. Ini penting untuk kita diingatkan. Tuhanlah yang menolong kita dalam segala sesuatu, bahkan ketika kita bisa berbuat baik, menjalankan kebenaran, Tuhanlah yang turut bekerja dalam segala sesuatu, menolong kita. Tuhan mengingatkan kita dengan kuasa roh-Nya
dengan kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan kita akan kebenaran, akan penghakiman. Roh Kudus yang memberikan pencerahan di dalam pikiran kita. Dan dalam keadaan demikian, keadaan yang senantiasa percaya kepada Tuhan dan terus-menerus meminta Tuhan menolong dan memimpin, maka di sanalah Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita, memberkati orang-orang percaya, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang senantiasa bergantung bersandar kepada Tuhan. Tuhan justru menyatakan itu kepada kita, bukan hanya kita saja yang menerimanya, bukan hanya diri kita, keluarga kita, anak, cucu, keturunan kita. Apa yang kita tabur hari ini, itu menjadi berkat bagi kita, anak, cucu kita, keluarga kita seluruhnya. Kita diberkati, kita bermohon pertolongan Tuhan, dan kita mendapatkan di hadapan kita, anak cucu kita juga diberkati. Karena Tuhan milik hidup kita. Tuhanlah pemilik hidup kita. Bukan kita yang memiliki dunia, memiliki masa depan, memiliki semua karir, semua pengetahuan, semua gelar, semua posisi, semua jabatan. Bukan kita yang memilikinya. Tuhan yang memiliki, kita yang diberikannya. Sehingga kita patutlah bersyukur. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Mereka keadaannya mati karena dosa. Keadaan mati karena dosa tidak mungkin memuji Tuhan. Tidak mungkin punya hidup takut akan Tuhan. Tidak mungkin percaya, tidak mungkin takut kepada Tuhan, tidak mungkin minta pertolongan Tuhan. Berarti juga tidak mungkin diberkati. Mengapa? Sudah mati karena dosa. Karena itu saya dan saudara bersyukur karena dihidupkan oleh Tuhan, dikaruniai iman percaya, diberikan pengampunan, diadopsi menjadi anak-anak Allah, dan di sanalah kita menikmati segala hal yang Tuhan nyatakan. Bersyukurlah kepada Tuhan dan tetaplah memuji Tuhan untuk selama-lamanya. Bukan hanya kemarin saja kita memuji Tuhan, bukan saja hari ini, tapi untuk selama-lamanya. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati kita. Dalam susah senang, dalam bahagia dan gembira, dalam berhasil atau gagal, senantiasa percayalah kepada Tuhan dan serahkanlah kekhawatiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-berkat-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.